Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel yang mendidik ini, channel yang syarat dengan ilmu pengetahuan juga keterampilan. Baik, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan atau materi untuk kesempatan ini, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi ilmu terbaru, keterampilan terbaru dari channel ini. Ayo ramai-ramai kita dukung channel ini, bagikan videonya agar memberikan ilmu yang manfaat bagi semua orang. Teman-teman, sesuai dengan permintaan dari salah seorang teman kita yang meminta atau merequest tentang bagaimana cara menyelesaikan kasus sebuah tabel dengan menggunakan logika if atau pengandaian, di mana pada tabel tersebut terdiri dari beberapa jenis barang yang kalau misalnya diketik satu persatu ini akan memakan waktu yang cukup lama. Misalnya contoh, saya sudah sediakan sebuah tabel utama atau tabel bagian operator, saya kasih nama tabel operator, yang berisikan tentang tabel-tabel atau data-data yang belum diisi. Kemudian pada tabel berikutnya atau tabel yang kecil ini disebut dengan tabel bantu atau tabel, saya kasih nama dengan tabel data, di mana data-data yang ada pada tabel data inilah nantinya yang akan kita masukkan sesuai dengan kode pada tabel utama. Jadi teman-teman, kalau misalnya kode-kode atau merek barang yang ada pada tabel data ini kita masukkan satu persatu sesuai dengan kode barang pada tabel bagian operator, yang pastinya ini akan memakan waktu yang cukup lama, ya. Bayangkan saja kalau seandainya datanya tidak seperti ini. Kalau ini oke, datanya cuma 10 buah. Bayangkan kalau seandainya datanya lebih dari 20 buah, mungkin maka ratusan. Ya, ini akan cukup repot untuk memasukkan satu persatu. Jadi untuk itu kita akan selesaikan kasus ini dengan menggunakan logika if. Baik, kita mulai logika if-nya. Sebelum kita memulai logika if, yang langkah pertama yaitu bagaimana cara membaca sebuah tabel yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi langkah yang pertama adalah bagaimana cara membaca sebuah tabel bantu yang nantinya akan kita masukkan atau kita konversi menjadi sebuah rumus. Misalnya saya ambil contoh yaitu pada kode P terlebih dahulu. Jadi jika kode sama dengan P, maka merek barang adalah Panasonic. Ini logika yang pertamanya teman-teman. Kemudian logika yang keduanya adalah, biar gampang ini kita copy aja. Biar gampang kita copy aja dan kemudian nanti kita rubah. Cara mengopinya gampang teman-teman. Kita tinggal tarik ini titik yang berada di pojok kanan bawah dari pointer kita atau dari cursor kita, kemudian ditarik ke bawah. Karena kita butuh 4 buah kode, jadi kita duplikat 3 buah lagi. Nah, untuk yang kedua kita tinggal edit. Nah, di sini editnya. Kemudian adalah kode S. Kalau kode S, merek barangnya adalah Samsung. Kemudian yang ketiga adalah untuk kode L, merek barangnya adalah LG. Dan yang keempat adalah untuk kode M, dengan merek barang adalah Mitoshiba. Nah, baik. Ini adalah bentuk dari bahasa logika. Ya, teman-teman, ini adalah bentuk dari bahasa logika yang nantinya akan kita konversi agar mudah dalam pembuatan rumus logika if-nya. Jadi yang pertama adalah jika kode sama dengan P, maka merek barang adalah Panasonic. Jika kode sama dengan S, maka merek barang adalah Samsung. Jika kode sama dengan L, maka merek barang adalah LG. Jika kode sama dengan M, maka merek barang adalah Mitoshiba. Nah, jadi dalam penulisan rumusnya seperti biasa di dalam rumus Excel,
selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian if, kalau dalam bahasa Inggris yang artinya adalah jika, sesuai dengan bahasa rumus yang kita ketik tadi. Jika, kemudian buka kurung, jika kode, teman-teman lihat pada bagian rumus yang tadi kita buat dalam bahasa kode. Jadi jika kode, maka kode kita klik. Kode yang berada pada tabel bagian operator dan selalu yang paling atas. Itu yang perlu teman ingat, selalu yang paling atas apapun isi kolom kodenya. Apakah isinya P atau S atau L atau mungkin juga M. Kita tidak peduli dengan itu karena harus selalu yang paling atas sesuai dengan baris di mana rumus kita ketik. Kemudian jika kode sama dengan P, jika kode sama dengan P, ini untuk yang pertama. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui. Di sini ada penggunaan khususnya untuk logika, if. Jika kode sama dengan P, karena P-nya ini adalah jenisnya huruf, maka kita harus tambahkan dengan tanda kutip. Nah, teman-teman, kalau logika adalah huruf, nah kalau logikanya adalah huruf atau huruf yang digabung dengan angka, misalnya P1 itu kan huruf dan angka, maka kita harus kasih kutip. Atau jika kodenya sama dengan P karena cuma huruf, tetap dikasih kutip. Kecuali kalau kodenya ini adalah angka, tidak perlu dikasih kutip dan tidak boleh dikasih kutip. Nah, jadi P harus diketik dengan kutip P, tidak masalah huruf kecil atau huruf besar, kutip. Nah, kemudian teman-teman dapat lihat pada bagian bawah, yaitu adalah rumus logika yang ditampilkan oleh Excel. Nah, teman-teman lihat yang ditebalkan saat ini kita berada pada logical test. Setelah logical test, di situ ada titik koma. Nah, dengan demikian kita juga harus ketik titik koma di sini. Nah, selanjutnya kita masuk pada value if true. Value if true. Untuk value ini sama dengan logical test tadi. Kalau value if true adalah berupa huruf atau huruf yang digabung dengan angka, maka harus pakai tanda kutip. Nah, untuk contoh kali ini yaitu Panasonic. Maaf teman-teman, ada gangguan kendaraan di luar. Agak ribut ya. Nah, itu tuh. Jadi oke. Udah lewat. Jadi kita lanjut. Jika value if true terdiri dari huruf atau huruf yang digabung dengan angka, maka harus pakai tanda kutip. Nah, begitu. Kemudian kita ketik Panasonic. Kutip lagi. Selanjutnya, setelah value if true, titik koma. Jadi setiap logika, antar logika harus dibatasi dengan menggunakan titik koma. Teman-teman, untuk logika yang pertama kita sudah selesaikan dan kita lanjutkan pada logika yang kedua. Tidak perlu sama dengan lagi karena sama dengan hanya untuk awal rumus. Jadi kita langsung saja pada if. Jika kode kembali selalu yang paling atas apapun isinya sama dengan yang kedua, karena ada yang kedua S, maka kita ketik kutip S, kutip titik koma, kemudian kutip Samsung. Titik kutip maksudnya, kemudian titik koma. Kita lanjutkan pada logika yang ketiga sama dengan logika-logika yang sebelumnya, hanya saja tidak boleh ada lagi sama dengan di awal if. If atau jika kode sama dengan kutip L, kutip titik koma, kutip LG, kutip titik koma. Kita lanjut logika yang terakhir. Jika buka kurung kode sama dengan kutip M, kutip, maka kutip Mi Toshiba,
tutup kutipnya. Nah, kemudian karena ini logikanya sudah selesai teman-teman, kita lanjutkan pada penutupan dari rumus ini, yang pastinya yaitu dengan tutup kurung. Tutup kurung digunakan sebanyak berapa buah teman-teman menggunakan if. Kalau if-nya sebanyak 2 buah, maka tutup kurung 2. Kalau if-nya 3 buah, maka tutup kurung 3. Nah, karena pada logika ini kita menggunakan 4 buah if, maka tutup kurungnya juga harus 4. 3, 4. Nah, setelah selesai semuanya, kita ketik, akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, demikian teman-teman. Jadi hasilnya langsung kelihatan di sini. Untuk merek barang yang P, maka merek barangnya, untuk kode barang P maka merek barangnya adalah Panasonic. Untuk kode barangnya S, maka Samsung seharusnya di sini. Nah, untuk yang di bawah, teman-teman tidak perlu lagi mengetik rumus panjang seperti yang di atas tadi. Teman-teman tinggal double klik double klik tanda titik yang berada di pojok kanan bawah kursor. Double klik, maka hasil seluruhnya ke bawah, berapapun jumlah tabel, berapapun panjang tabel ke bawah yang teman-teman buat, hasilnya akan langsung didapat dengan mudah, hanya dengan di double klik pada titik yang berada di pojok kanan bawah kursor. Nah, demikian teman-teman logika untuk merek barang. Kemudian saya lanjutkan, yaitu untuk logika harga barang. Seperti halnya dengan merek barang, harus diawali dengan sama dengan. Kemudian if, yang artinya adalah jika, buka kurung, jika kode sama dengan P, maka harganya adalah Rp1.800.000. Karena ini adalah terdiri dari angka semua, maka tidak pakai kutip. Jadi langsung saja diketik Rp1.800.000. Kemudian titik koma. If lagi untuk yang kedua, jika kode sama dengan S, maka harganya adalah Rp1.650.000. Titik koma, kita lanjutkan logika yang ketiga, yaitu untuk L. Jika kode sama dengan L, maka harganya adalah Rp1.475.000. Titik koma. Kita lanjutkan untuk logika yang terakhir. Jika kode sama dengan M, maka harganya adalah Rp1.250.000. Tutup kurung sebanyak 4 buah. 3, 4, enter. Maka hasil akan langsung teman-teman dapatkan sesuai dengan yang ada pada tabel bantu. Untuk hasil yang ke bawah, teman-teman bisa double klik langsung pada titik yang berada di pojok kanan bawah kursor. Nah, begitu. Kira-kira kalau teman-teman masih ragu dan masih bingung, silakan diajukan pertanyaan biar kami nanti bisa menjelaskan lebih detail lagi pada komen yang berada di bawah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada jumlah beli. Jumlah beli adalah berapa banyak konsumen A membeli barang, berapa banyak konsumen B membeli barang, berapa banyak konsumen C membeli barang. Nah, untuk ini kita tidak perlu tidak perlu susah atau repot. Kita langsung saja ketik isinya. Kita langsung saja ketik isi dari tabel ini, khususnya adalah untuk jumlah beli. Misalnya kita mulai dari 5, ini acak ya teman-teman, acak 12, kemudian misalnya 8, selanjutnya 21, selanjutnya misalnya 16 biji dia beli atau 16 unit, kemudian 17 unit dia beli, kemudian 11 unit, kemudian 9 unit, kemudian 15 unit, kemudian 7 unit ya. Baik, untuk yang lain di bawah kita copy aja ini. Nah, biar gampang. Waduh.
biar gampang. Oke. Nah, ini kebanyakan nih. 16 aja dah. 16 di bawah juga 16. Nah, untuk jumlah bayar, teman-teman tinggal lakukan proses seperti ini, yaitu dengan menekan sama dengan, kemudian klik harga barang, dikali jumlah beli. Enter. Nah, ini teman-teman, jadi hasil langsung kita dapatkan setelah kita tekan enter. Dan untuk selanjutnya di bawah, sama halnya dengan yang lain, teman-teman bisa langsung di copy aja ke bawah, yaitu dengan mendouble klik pada titik yang berada di pojok kanan bawah. Kemudian diskon. Nah, diskon, jadi seluruh data yang ada pada tabel data ini, pada tabel bantu, teman-teman harus buat dalam bentuk logika if. Kita awali lagi dengan sama dengan, kemudian if jika kode sama dengan P, maaf, kutip ya, jangan lupa kutipnya, P, maka diskonnya adalah 5%. Titik koma, jika kode sama dengan S, maka diskonnya adalah 0%. Sama artinya dengan tidak ada diskon. Waduh, maaf, ini ada saya salah pencet tadi, kepencet tombol blok. Waduh. Nah, kembali saya double klik untuk memperbaiki. Nah, kemudian selanjutnya untuk S tidak ada diskon. Kemudian titik koma, if lagi jika kode sama dengan L, maka 7,5%. Nah, titik koma, jika kode sama dengan M, maka diskonnya 10%. Nah, khusus untuk diskon, setelah teman-teman tutup kurung sebanyak if, langkah berikutnya adalah kalikan dengan jumlah bayar. Jadi diskonnya adalah untuk P 5% dikali jumlah bayar. Jadi 5% dari jumlah bayar gitu. Kemudian untuk S maka 0% dari jumlah bayar, yang artinya khusus untuk Samsung tidak ada diskon. Setelah selesai kita kalikan dengan jumlah bayar, tekan tombol enter. Nah, kemudian seperti yang lain, ini tinggal di double klik ke bawah. Kemudian berikutnya adalah total bayar. Total bayar ini adalah rumus statistik biasa, tidak pakai if lagi, yaitu dengan sama dengan, kemudian jumlah bayar, berapa orangnya bayar, berapa konsumen kita bayar, dikurangi dengan potongan ini, dengan diskon. Tekan enter dan kopikan ke bawah. Baik teman-teman, itulah langkah-langkah bagaimana cara membuat logika if. Namun kembali saya ulangi bagaimana caranya yang lebih mudah. Yang pertama yaitu harus teman-teman terlebih dahulu, kalau bagi teman-teman yang belum terbiasa, artinya bagi pemula yang baru belajar Microsoft Office Excel, khususnya adalah logika if, teman-teman perlu membuat atau memindahkan dari tabel menjadi bahasa logika terlebih dahulu, seperti yang saya buat di bawah tabel ini. Ini contoh. Kemudian yang langkah keduanya yaitu bahasa logika ini ditransfer atau dikonversi menjadi bahasa rumus, yaitu seperti ini. Teman-teman dapat lihat pada bagian atas ini, yaitu bahasa logika yang telah dikonversi menjadi bahasa rumus. Nah, bagaimana cara membuat bahasa rumus? Harus selalu diawali dengan sama dengan, kemudian if ini adalah jika, kemudian buka kurung, karena setiap operator rumus harus selalu diawali dengan buka kurung. Kemudian C6 ini adalah kode. Jadi jangan lupa yang harus diklik adalah kode. Karena pada tabel data
Untuk Panasonic mensyaratkan yaitu kode. Jadi Panasonic yaitu untuk kode P. Maka di sini juga teman-teman harus klik kode P dan harus selalu yang paling atas. Kemudian setelah itu jangan lupa mengetik tanda kutip untuk yang jenis yang huruf. Misalnya P ini huruf maka pakai kutip. Panasonic juga huruf maka pakai kutip. Ingat, untuk if jangan pakai kutip. Yang pakai kutip hanya untuk logical test dan value if true. Jadi yang pakai tanda kutip hanya untuk logical test dan value if true. Nah, kemudian berikutnya titik koma untuk memisahkan antara logika yang pertama dan logika berikutnya. Selanjutnya tekan lagi if karena kita memasuki logika yang kedua. C6 kenapa di sini sama? Karena memang harus selalu yang paling atas teman-teman diklik. Harus selalu yang paling atas. Kemudian S juga huruf maka pakai kutip. Samsung juga huruf maka pakai kutip. Tapi khusus untuk yang value if true, teman-teman sebaiknya disarankan ketiklah dengan alfabet yang benar. Karena ini nanti yang akan langsung muncul pada tabel teman-teman. Tapi kalau untuk yang logical test ini tidak penting apakah teman-teman ketik huruf besar atau huruf kecil, tidak ada masalah. Karena ini tidak muncul pada tabel teman-teman. Jadi yang muncul nanti adalah untuk value if true-nya. Maka usahakan pengetikannya betul. Kemudian lanjutkan untuk logika-logika yang lain. Berapapun jumlah logikanya. Tutup kurung yaitu sebanyak berapa buah kita menggunakan if. Kemudian akhiri dengan tombol enter. Selanjutnya setelah selesai ini di enter, teman-teman akan dapatkan hasilnya Panasonic karena pada kode berisikan P. Nah, diklik di sini, teman-teman dapat temukan simbol tanda titik yang ada di pojok kanan bawah dari kursornya. Tempel dan arahkan mouse teman-teman ke situ, dan pointer mouse-nya akan berubah menjadi tanda plus. Saat itulah teman-teman double klik. Oke, hasilnya akan langsung muncul berikut ke bawah sebanyak berapapun data yang teman buat. Baik teman-teman, mungkin itu dulu materi kita untuk kesempatan ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ragu tentang penjelasan kami, silakan di komen di bawah. Insya Allah kami akan segera tanggapi dengan cepat. Segera. Nah, baik untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai demikian, sampai segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kita yang lain agar ini bisa lebih bermanfaat, dan klik tanda lonceng yang berada di bawah video ini supaya teman-teman dan teman-teman kita yang lain dapat informasi-informasi tentang tips dan trik atau tutorial ilmu komputer, bahasa Inggris dan keterampilan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.